Hola teman-teman penikmat film, pernah kepikiran nggak gimana jadinya kalau lo nyampurin Muay Thai sama zombie? Kedengeran kayak ide gila kan? Tapi ternyata seseorang di luar sana mikir, hey kenapa nggak? Dan lahirlah film yang akan kita bahas hari ini. Ziam, jadi ceritanya gini, dunia lagi kacau, wabah menyebar, orang-orang berubah jadi zombie gara-gara ikan, iya ikan. Dan di tengah kekacauan itu ada satu orang yang nggak mau nyerah. Fasu, mantan petarung Muay Thai yang sekarang cuma pengen satu hal, nyelamatin ceweknya Rin. Yang ya tentu aja lagi terjebak di rumah sakit pusat kekacauan segalanya. Awalnya gue masuk ke film ini bener-bener tanpa ekspektasi. Serius, gue pikir ini bakal jadi film zombie B-movie yang gitu-gitu aja. Tapi ternyata Ziam semacam kejutan aneh. Ada yang bikin senyum, ada yang bikin garuk kepala, dan ada juga yang bikin pengen ngomong, bro ini maksud lo apaan? Let's Talkshin, jualan utamanya jelas, Muay Thai versus zombie. Dan gue gak akan bohong, pas adegan Fasu mulai nendang-nendang zombie di lorong rumah sakit yang sempit, itu kerasa kayak The Raid tapi versi undead. Sayangnya setelah momen-momen awal itu, ya, energinya mulai turun. Kayak petarung yang kehabisan napas di ronde ketiga. Gue sempat mikir, kok bisa ya? Premis sekeren ini malah terasa membosankan. Film ini tuh punya peluang emas buat jadi tontonan brutal, intens, dan penuh gaya. Tapi kenyataannya, banyak adegan berantemnya terasa lambat, koreografinya kaku, bahkan kadang lebih mirip latihan pemanasan di dojo daripada pertarungan hidup dan mati. Dan editingnya, oh boy, kamera goyang sana-sini, potongan terlalu cepat, lo nggak tahu lagi siapa mukul siapa. Rasanya kayak nonton TikTok yang direkam pas gempa. Tapi bukan berarti Ziam nggak punya sesuatu buat ditawarkan. Riasan zombinya oke lah, lumayan meyakinkan. Beberapa adegan gorinya juga cukup bikin lo meringis. Ada satu momen di mana zombie nyeret tubuh manusia sambil jerit-jerit, itu brutal bro. Brutal. Cuma masalahnya kita nggak peduli. Gak ada build up emosional, gak ada pengenalan karakter yang bikin lo bilang, gue pengen dia selamat. Yang ada, cuma lari, pukul, zombie, ulang, selama 90 menit. Dan ya, bahkan latar rumah sakit yang sebenarnya bisa jadi setting intens, kerasa hambar. Kayak panggung teater yang lupa dikasih lighting. Apalagi warna film ini buat film zombie. Kayak lo nonton Kiamat tapi pas Golden Hour di Bali. Hubungan antara Fasu dan Rin juga nggak dapet ruang buat berkembang. Kita tahu dia sayang sama ceweknya, tapi itu doang. Gak ada flashback, gak ada chemistry, gak ada alasan kenapa gue harus peduli selain, ya katanya sih dia cinta. Dan jangan harap penjelasan ilmiah soal zombinya. Lo dikasih info, ada ikan aneh dimakan Kiamat. Udah. Apakah zombinya lebih kuat saat kena air karena mereka ikan? Apakah mereka bisa berenang? Apakah ada zombie cupang? Gak dijawab bro. Gak penting katanya. Tapi di antara semua itu, ada satu hal yang menyelamatkan film ini sedikit. Saat Fasu dikasih panggung buat jadi petarung beneran. Pas dia mulai muter-muter, sikut kanan kiri, ngeluarin gerakan khas Muay Thai, itu keren. Sayangnya, itu cuma 10 menit dari seluruh film. Padahal kalau itu jadi fokus utama, wah film ini bisa naik level bro. Akhirnya Ziam itu kayak nasi goreng yang kelihatannya enak, toppingnya rame, tapi pas lo makan hambar. Lo tahu potensi rasanya bisa kayak apa. Lo ngelihat sambalnya, ngelihat telurnya, tapi rasa rempahnya nggak nyampe. Film ini punya niat baik, tapi dieksekusi kayak males-malesan. Banyak hal yang setengah-setengah, dari akting, koreografi, sampai naskah. Apakah gue nyesel nonton Ziam? Gue seneng ada film yang nyoba sesuatu yang beda. Dan buat lo yang suka film zombie, ada beberapa momen seru buat dinikmati. Tapi kalau lo pengen pengalaman penuh yang bikin deg-degan sekaligus keren di mata, ya, Ziam belum sampai situ. Jadi udah nonton? Atau masih penasaran nonton Fasu tendang-tendang zombie kayak anak latihan di gym? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Dan kayak biasa, like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan review-review kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan makan ikan aneh dari sumber yang nggak jelas. Bisa-bisa lo malah jadi bagian dari film kayak gini. Bye-bye.